proses pembuatan daging nabati atau protein nabati. Penasaran kan dari apaan, terus bikinnya kayak gimana? Kebetulan nih kita lagi ada di proteinnya dan udah janjian nih sama Kak Andra. Nah itu orangnya tuh. Halo Kak Andra. Hai Sobat Dai. Kak, kita penasaran banget nih. Emangnya ada ya daging nabati? Ada, penasaran kan? Ayo kita lihat prosesnya di dalam. Oke, penasaran banget nih. Let's go. Let's go. Oke Sobat Dai, untuk menjaga higienitas perusahaan, maka kita akan mencuci tangan dulu sebelum masuk area produksi. Oke, wah ini juga atributnya lengkap banget nih Kak ya? Ya betul, karena kita perusahaan sudah tersertifikasi oleh Food Safety, jadi kita harus menjaga higienitas dan GMP. Oh oke, ini dari kepala sampai kaki tuh udah pakai atribut khusus nih Kak ya? Iya betul, jadi kalau kepala bisa pakai topi, kalau sepatu juga kita pakai sepatu khusus. Jadi untuk menghindari kontaminasi. Oh gitu, oke nih. Wah jadi gak sabar nih Kak, gimana ya ruang produksinya nih? Oke, sebelum masuk ke ruang produksi Sobat Dai, jadi kita harus melalui yang namanya air shower ini. Walaupun kita sudah ganti baju dari baju luar, ganti baju khusus untuk produksi, kita lewat air shower ini agar semua debu-debu itu bisa ditiup gitu ya, jadi disedot, jadi benar-benar masuk ke area produksi itu steril. Oke siap Kak, Oke. View debunya. Let's go. Let's go. Nah, Sobat Dai, kita udah sampai di ruangan yang pertama. Yang ini adalah merupakan area gudang bahan baku. Nah, gimana sih cara proses pembuatan TVP ini atau protein nabati? Pertama-tama bahan baku yang kita pakai adalah tepung protein kedelai. Selain tepung protein kedelai, kita juga bisa pakai berbagai macam protein lainnya, misalkan dari gandum ataupun dari kacang-kacangan. Yang sering kita pakai di sini adalah tepung protein kedelai. Karena tepung protein kedelai merupakan satu-satunya atau salah satu lah lebih tepatnya tepung protein yang untuk dijadikan untuk protein nabati itu yang berbentuk tekstur daging yang paling mudah diproses. Selain itu juga harganya lebih murah dibandingkan dengan protein-protein nabati lainnya. Oh gitu. Nah ini udah jadi tepung-tepung nih Kak ya, atau apa nih Kak? Betul, semua ini yang kita pakai udah dalam bentuk tepung, jadi bukan dalam bentuk kacang kedelai utuh. Tepungnya itu sudah dihilangkan fatnya, jadi dalam namanya di fatted soy flour. Nah, tepung yang kita pakai sendiri merupakan tepung non-GMO, jadi tidak ada rekayasa genetik di dalamnya. Nah nanti itu diolahnya jadi apa itu Kak? Nah, kemudian dari tepung ini nanti kita masuk ke area produksi, nanti itu masuk ke dalam mesin yang namanya mesin extruder. Nah, dari situ tepung-tepung itu akan diolah untuk menjadi protein nabati bertekstur yang teksturnya mirip sama daging, tapi terbuatnya dari protein nabati. Kok bisa Kak? Itu gimana proses awalnya Kak? Jadi untuk secara prosesnya itu pertama tepung ini kita masukin ke dalam mesinnya. Jadi entah itu tepungnya dari protein nabati saja ataupun kita mau tambahkan misalkan bumbu seperti garam ataupun pewarna. Misalkan kayak pengen daging sapi itu kan warnanya agak coklat. Jadi kita bisa tambahkan pewarna coklat. Nah, dari setelah masuk ke dalam mesin itu kemudian dilakukan mixing atau diaduk. Setelah diaduk masuk ke sebuah mesin yang namanya extruder. Di mesin itu nanti akan terjadi ada yang namanya panas, pressure, sehingga protein-protein itu akan terdenaturasi, kemudian membentuk serat-serat yang seperti daging. Jadi dari tepung bisa membentuk serat seperti daging karena proses denaturasi protein. Jadi melalui 3 proses itu Kak ya, di mesinnya? Betul, yang pertama adalah proses mixing, kemudian yang kedua adalah proses ekstrusi, yang ketiga adalah nanti setelah keluar jadi protein nabati dikeringkan lalu dikemas. Wah keren banget. Nah itu jadi berbagai bentuk Kakak atau berbagai jenis gitu nanti hasilnya? Betul sekali. Jadi kalau untuk ukuran dan bentuk itu nanti kita bisa sesuaikan. Misalkan kalau kita ingin bentuknya yang seperti granus atau seperti daging cincang, itu nanti tinggal kita atur dari misalkan cuttingannya atau enggak potongannya mau seperti apa. Kita juga bisa bentuk seperti dadu ayam, potongan dadu ayam, atau enggak seperti strip daging sapi kayak gitu. Oh jadi tuh di sini berarti ada cincang, dadu, terus apa lagi Kak? Cincang, dadu, kemudian kita juga ada yang seperti daging suwir, daging slice gitu, irisan tipis-tipis juga kita ada. Terus kita juga ada yang seperti bakso, yang cang besar-besar.
Dan itu semua dari kedelai-kedelai yang ada di sini nih. Betul, semuanya itu diproduksi dari tepung kedelai. Berarti ini kan plant based nih Kak ya? Betul, Ini- plant based. Ini vegan friendly nggak sih Kak? Nah, untuk Proteina dan Proteina Plus sendiri kita sudah tersertifikasi vegan oleh IPS. Jadi tentunya pasti aman dan juga vegan friendly. Produksinya berapa banyak sekali nih Kak? Kapasitas produksi kita itu dalam 1 tahun kurang lebih 10.000 metric ton per tahun. Kita merupakan salah satu perusahaan produksi TVP terbesar di Asia Tenggara. Wah keren banget. Jadi ini pun juga termasuk salah satu upaya pelestarian lingkungan karena kita tidak memakan yang hewani ya Kak ya. Betul, karena sebenarnya banyak juga studi-studi dan research terkait si protein nabati. Banyak keuntungan yang diperoleh dengan kita mengkonsumsi protein nabati dibandingkan dengan protein hewani. Mulai dari efek terhadap kesehatan juga terhadap lingkungan. Penasaran kalau dimasak tuh jadi apa sih Kak nih? Boleh, nanti kita bisa cek langsung gimana sih cara mengolah protein nabati ini menjadi makanan dan olahan. Oke deh kalau gitu, let's go! Oke Sobat Daai, sekarang kita sedang berada di ruangan QC. Nah, untuk menjamin kualitas dan juga konsistensi produk kami, setiap proses produksi selalu dilakukan pengecekan oleh QC. Hasil produk yang tadi tuh kayak yang udah diproses ya Kak Betul, ya? ini adalah salah satu contoh dari produknya. Oh, oke ini produk yang apa ini Kak? Yang ini itu untuk Proteina Plus yang mince, jadi bentuknya itu seperti daging cincang. Ini juga ada salah satu contoh untuk produk industri kami. Misalkan, kenapa dikasih warna coklat? Biasanya oleh si industri itu mereka misalkan mau bikin yang namanya patty atau beef patty, jadi untuk campuran dagingnya bisa mereka menggunakan kayak gini. Jadi bisa bikin patty juga ya? Betul, Wah. betul, campurannya juga bisa. Oke, terus QC-nya tuh seperti apa itu Kak? Nah, kalau bisa kita lihat di sini, misalkan QC banyak yang dilakukan, misalkan mulai dari pengecekan kadar air. Nah, kadar air ini dicek untuk memastikan kalau produk kita kering, jadi dapat bertahan sampai 18 bulan walaupun tidak menggunakan pengawet. Wah 18 bulan tuh pengawet tuh, lihat tuh Betul, sahabat ya. Daai itu. Nah, Selain itu juga misalkan kita nanti ada pengecekan misalkan bulk density atau massa jenisnya, itu untuk memastikan konsistensi dari setiap batch yang kita produksi. Juga nanti kita ada lakukan kayak misalkan contohnya pengecekan warna. oh warnanya pun juga sampai dicek Kak? Betul, jadi untuk memastikan kalau produk kita itu konsisten, jadi secara di customer, secara kualitasnya akan selalu terjaga. Kalau yang oke itu kayak gimana warnanya Kak? Jadi kalau untuk warnanya sendiri, kita ada namanya parameter acuan standar. Jadi range-nya 1 sampai 7. Jadi ketika proses produksi itu misalkan masuk ke range mana antara 1 sampai 7. Kalau di bawah 1 atau di atas 7 itu out spec, jadi nggak sesuai standar. Wah sampai warna aja diperhatikan Betul. sedetail itu ya. Ya. Keren-keren. Dan itu juga nanti dari QC ada ngecek yang namanya cek serat. Jadi untuk memastikan kalau serat si protein nabati yang kita produksi itu udah sesuai atau belum. Oh oke, jadi tuh disamain percis kayak daging gitu ya? Betul, kayak gitu. Wah keren banget nih sampai sedetail ini, jadi penasaran nih. Habis ini berarti kemana nih Kak? Packing kah atau Nah, kita masak? setelah lolos QC baru semua produknya bisa masuk ke proses packing. Oh packing dulu baru kita masak-masak nanti nih Betul. kayak kalau gitu ayo kita lihat yuk langsung sama Dai. Cus. Halo Sobat Daai, jadi sekarang kita udah ada di proses terakhir yaitu proses pengemasan. Wah, packingnya ini Kak ya? Betul, jadi dari produk yang tadi yang setelah lolos QC kemudian dilakukan di pengemasan di sini. Wah ini proses packingnya gimana nih Kak? Pertama Kak? Jadi tadi proses yang sudah lolos QC kemudian masuk ke sini, kemudian naik ke atas, di atas dilakukan penimbangan, kemudian di bagian depan nanti itu dikemas gitu ya, dalam bentuk roll. Oh gitu, oke. Dan ini sampai yang terakhir tuh sampai jadi didus-dusin gitu Kak ya? Betul, jadi nanti di ujungnya setelah dikemas masuk ke metal detektor, semua yang lolos dari metal detektor kemudian dilakukan produk dikartonin gitu. Nah untuk pendistribusiannya sendiri ini udah sampai mana aja Kak? Nah, kalau untuk produk Proteina dan Proteina Plus ini kita sudah didistribusikan secara nasional.
Sementara untuk produk yang B2B-nya kita juga ada ekspor ke Asia Tenggara juga Australia. Wah, keren banget ya. Ini dia nih hasil olahan anak bangsa ya. Dari kedelai loh sampai diekspor, keren banget. Oke, Sobat Daai, setelah tadi kita lihat proses produksi, produk yang sudah dikemas dan lolos QC, ini adalah pengecekan produk QC terakhir, yaitu pengecekan mikroorganisme. Oh, oke. Jadi setelah di packing itu di QC lagi nih, Kak? Betul, jadi ini untuk memverifikasi dan untuk validasi bahwa proses yang terjadi di proses produksi itu aman untuk produknya. Oh gitu, oke deh. Kalau gitu kita boleh lihat gak sih nih? Boleh, proses nanti akan pengerjaannya? dibantu oleh rekan saya. Oh oke deh, sip. Halo sahabat DAI, di sini saya akan menjelaskan tentang pengecekan kimia yang ada di lab kita. Di sini kita ada pengecekan mikrobiologi di dalam sini. Oh Ayo. gitu, penasaran kalau gitu? Let's go! Let's go. Wah, ini ruangan apa kalau yang ini, Kak? Oke sahabat DAI, di sini ruangan mikrobiologi di perusahaan kami. Oh, Jadi tadi yang sudah dijelaskan di depan, itu sampelnya akan kita bawa di sini. oh yang setelah packing. Betul. Oke. Jadi setelah packing itu nanti kita ambil beberapa sampelnya untuk mengecek bagian seberapa banyak bakteri yang terkandung. Oh. Jadi kita di sini ada standarnya. Jika memenuhi standar itu produksi bisa kita rilis dan kita packing ulang. Oh, oke, didistribusikan ya. Iya betul. Nah, itu untuk apa, Kak? Untuk mengecek kehigienisan kah atau apa? Betul. Jadi kita itu bisa mengecek semuanya dari jumlah bakteri yang sudah ditentukan, entah itu ada kontaminasi dari prosesnya atau dari bahan bakunya atau dari bumbunya, itu banyak. Gitu, berarti harusnya yang betul itu, yang bagus itu kualitasnya Yang jumlah koloni bakterinya di bawah standar. oh gitu. Karena itu yang layak dimakan, Kak, ya. Betul. Nah, proses pengujiannya seperti apa di sini, Kak? Di sini proses pengujiannya kita ambil beberapa sampel, lalu kita larutkan menggunakan bahan kimia. Setelah itu kita pisahkan lagi menggunakan cawan Petri ini untuk mengecek bakterinya. Dengan menggunakan mesin juga, Kak? Iya, ini mesin sterilisasi juga. Oh, ada mesin sterilisasi. Oh, seperti ini, Kak? Iya betul, ini Oh. mesinnya. Ini untuk sterilisasi dari yang sudah dicairkan. Yang sudah dilarutkan tadi. Oh, oke. Di sini juga ada batas waktu penyimpanan dulu sih setelah masa sterilisasi dari retort tersebut. Oh, itu ada waktunya juga. Iya, selama 14 hari biasanya. Oh, oke, diukur ya. Wah, semuanya lo diperhatikan dengan detail ya di sini. Betul. Ya. Hasil masakannya kalau dimasak kayak gimana ya? Kalau udah bisa siap disantap. Ini kalau gitu kita lihat lagi, Kak. Oke Sobat Daai, tadi kan kita sudah ke area produksi buat lihat pengolahan dari tepung kedelai menjadi protein nabati. Sekarang gimana, penasaran kan cara untuk pengolahan dari protein nabati Wih, tersebut? Penasaran dong, Kak. Gimana tuh, Kak? Nah, Pas masaknya. ada rekan saya di sini Aziza yang lebih fokus terkait aplikasi dari protein nabati tersebut. Wah. Nanti bisa tanya-tanya sama Aziza ya. Oke Sampai ketemu deh, lagi. sip. Halo, Kak. Wah, lagi mau bikin apa ini, Kak? Halo sahabat Dai. Hari ini kita mau bikin mapo tofu nih. Oh, mapo tofu. Itu pakai daging yang mana tuh, Kak? Ini kita pakai protein plus yang mince, jadi dia bentuknya cincang seperti ini. Oh, coba kita lihat tuh sahabat Daai. Cincang nih pakainya. Wah, ini mirip kayak daging asli, Kak ya? Kayak daging cincang asli, Kak ya? Iya benar. Padahal itu siapa sangka terbuatnya dari kedelai. Nah sahabat Dai, jadi sebelum dimasak, protein plus yang mince ini dia itu harus direndam terlebih dahulu. Oh, biar apa itu, Kak? Direndam dulu, Kak? Jadi fungsinya direndam itu dia biar mengembang 2 kali lipat, terus habis itu juga
agar bau kedelainya itu bisa minim gitu. Jadi setelah dimasak dia tidak terlalu bau kedelai seperti itu. Oke, dan ini adalah salah satu pengaplikasian cara memasak si daging cincangnya ini. Tapi sesuai selera ya, buat sahabat daya yang di rumah tuh bisa berbagai macam sebenarnya ya Kak ya? Iya benar, ini juga ibaratnya masakannya disesuaikan lagi dengan selera sahabat daya. Nah sebenarnya dari kedelai ini itu bisa dibikin apa aja sih Kak Ziza? Jadi ini kan kalau yang cincang ya, nah kita juga ada beberapa bentuk lagi nih. Jadi kita ada 3 ukuran, yang cincang, terus habis itu yang besar-besar seperti ini. Dia bentuknya potongan-potongan gini. Nah ini cocok banget. Kalau misalkan sahabat dai itu mau bikin seperti rendang, opor, ataupun ditumis-tumis aja. Tapi kali ini aku bikin yang chicken salted egg tapi ala vegan. Oh, chicken salted egg. Oke, jadi dari kedelai nih ya dijadiin tepung terus diolah akhirnya bisa menjadi bahan-bahan protein nabati kayak gini nih. Dari yang cincang, terus yang potongan tuh sampai yang apa itu Kak? Satu lagi Kak. Jadi yang ini yang terakhir dia yang bentuknya irisan atau slice. Nah slice ini tuh cocok banget kalau misalkan teman-teman mau jadiin masakan seperti daging teriyaki, terus habis itu daging bulgogi, terus habis itu bisa ditumis-tumis aja pakai saus tiram dan lain-lain. Itu juga enak banget karena dia menyerap bumbu. Sahabat Daai, jadi udah jadi nih masakan kita, mapo tofu dengan daging cincang. Wah katanya enak banget tuh Kak. Wah sahabat Daai tuh lihat ya, ini teksturnya ya ternyata semirip daging itu. Dan kalau ini tuh nggak takut keras ya Kak ya, karena ini lebih empuk ya Kak. Iya. Sahabat Daai, dari Balai Raja kita juga penasaran nih, pengen ngobrol-ngobrol langsung sama foundernya Proteina Plus dan lokasinya ada di Jakarta. So let's go! Sahabat Daai, kita juga penasaran nih gimana sih awal mula pendiriannya Proteina Plus. Nah kita mau ketemuin foundernya nih Pak Herman. Halo Pak Herman, selamat siang Pak. Halo, selamat siang Wah, sahabat Daai. Pak Herman, kita tadi udah keliling-keliling di pabrik nih. Kita udah ngeliat proses pembuatannya daging-daging nabati itu. Kita jadi penasaran nih Pak, gimana sih awal mula proses pendiriannya Proteina Plus? Ya ceritanya tahun 80-an lah. Wah lama ya. Saya kebetulan ketemu dengan satu tamu yang menawarkan barang ke Indonesia. Mau minta dijualkan di Indonesia. Nah, saya lihat, apa sih barangnya? Itu ternyata seperti potongan-potongan macam-macam bentuknya. Itu terbuat dari tepung kedelai. Diproses pakai permesinan, terus menjadi dari tepung yang asalnya powder begitu, menjadi butir-butiran atau bongkah-bongkahan. Nah itu kadar proteinnya itu karena dari kedelai sudah dipisahkan minyaknya, kadar proteinnya sampai mencapai kurang lebih 50%. Wah tinggi Nah, ya. 50% itu sisanya adalah karbohidrat dan sebagai sedikit serat dan mineral sedikit. Ya. Nah ini di luar negeri sudah banyak dipakai. Di Amerika juga teknologinya sudah lebih lama sebetulnya, cuman baru diperkenalkan ke Indonesia. Pada saat itu saya lihat, wah ini kalau dipakai buat makanan, sumber protein yang lebih bagus karena kadar proteinnya 50% kurang lebih dibandingkan dengan daging, walaupun kadar proteinnya lebih tinggi, cuman kan selalu mengandung air yang cukup banyak, cuman sekitar 30%-an itu adalah daging keringnya gitu. Hampir 70% adalah air. Nah itu saya pikir, wah itu, dan sifatnya kalau udah bentuk kering begitu, jadi awet bisa disimpan, bisa dimasak, bisa untuk sebagai sumber protein buat manusia. Karena manusia bagaimanapun, makanan paling utama untuk bisa tumbuh adalah protein. Itu ceritanya begitu. Wah luar biasa, tapi kenapa sih Pak? Bapak akhirnya nih sampai mau bikin opsi nih pakai ke
delay aja deh nih buat bikin jadi protein gitu. Ya, karena di bumi ini yang menghasilkan protein itu hanya dari, apakah itu berasal dari hewani, dari sapi, ternak dan sebagainya, bahkan sampai ulat dan sebagainya, atau berasal dari tanaman. Nah, yang banyak proteinnya itu tanaman memang cukup banyak, tapi yang relatif murah dan kualitas itu bagus adalah dari kedelai. Jadi ini sumber suatu bahan yang sangat bagus sebagai sumber protein yang jauh lebih murah daripada daging. Nah, Indonesia pada saat itu kan daya beli masih rendah sekali, membutuhkan protein itu hanya bisa dapat dari telur, ikan atau ternak. Itu kan jauh lebih mahal dari protein terbuat dari kedelai ini. Sedangkan banyak rakyat Indonesia yang tidak mampu beli daging dari hewani. Jadi ini jadi opsi ya Pak ya, Jadi buat opsi. gaya hidup vegetarian nih bisa menggunakan protein dari kedelai ini. Ya. Oke, kalau gitu inovasi kedepannya apa nih Pak Herman? Inovasi kedepannya tuh kita mau buat itu menjadi suatu barang yang bisa siap langsung dikonsumsi. Karena dalam bentuk asalnya yang tadi bentuknya tuh bongkah-bongkahan itu, untuk dimasak supaya enak, itu membutuhkan proses yang sedikit lebih rumit daripada memproses daging. Harus dicuci dulu, kadang-kadang harus digoreng dulu, baru nanti diolah menjadi makanan siap pakai makan gitu. Tapi kalau rencana ke depannya itu, atau sekarang sebetulnya sudah mulai dipasarkan, adalah berbentuk barang yang langsung bisa dikonsumsi dalam keadaan packing yang sudah bebas dari kuman dan sebagainya. Jadi sudah higienik, bisa dimakan langsung. Dan juga sebagai penambah protein untuk apakah itu jenis sosis atau burger atau chicken nugget, itu bisa ditambahkan dengan ini untuk bisa menekan biaya dengan tetap mempertahankan kualitas sumber proteinnya itu. Keren sekali, luar biasa. Terima kasih nih Pak Herman. Kita udah boleh diajak keliling-keliling nih untuk melihat proses pembuatannya, dan ternyata kita jadi tahu ya, ternyata dari protein itu bisa juga dari plant based nih, dari tanaman, dari tumbuhan yang proteinnya ternyata tinggi dan juga dengan harga yang lebih terjangkau ya Pak. Ya, Oke. silahkan. Terima kasih Pak Herman atas waktunya. Dadah Terima Pak. kasih kembali. Bye.